Perpita, saya akan coba langsung jawab pertanyaan teman-teman semua. To be mindful of the time. Yang pertama dari Jefferson. Waktu itu makes you choose business life instead of work for entity. Is it because of flexibility of time or about the money? Dua-duanya, ya, dua-duanya. Kenapa? Dan ada faktor ketiga, keempat, kelima. Karena gini teman-teman, ketika kita bikin keputusan dalam hidup, jarang sekali hanya berdasarkan satu dimensi. It's most likely multidimensional. Makanya kemarin gue pakai peta Ikigai, karena kalau kita bisa dapetin empat-empatnya tuh udah asik banget tuh ketika kita kerja berdasarkan apa yang kita enjoy. Kita juga bisa mengeluarkan terbaiknya kita, karena itu kita jago. Karena kita emang jago di sana, kita juga ngerasa kita bertumbuh, kita ngerasa skill dan strength kita juga ada manfaatnya. And we do something yang impactful karena itu bermanfaat buat orang. At the same time, rewardnya juga ada, right? Nah, itu menurut gue cara untuk menyeleksi pilihan hidup berikutnya dalam karir itu lewat 4 itu. Nah, kemudian ada yang flexibility of time. Itu juga gue suka, tapi nggak hanya dalam soal flexibility of time, tapi lebih ke sisi independence-nya sebenarnya. Nah, itu adalah dua hal yang beda tipis, tapi cukup beda. Flexibility of time cuma bicara soal, oke, gue bisa kerja jam berapapun gue mau. Tapi independence bicara, you have the freedom to decide for your own fate. Ya. Dan itu yang menurut gue menggerakkan, right? Nah, flexibility of time, freedom, independence, kebermanfaatan, itu bagian dari values. Jadi values itu nilai yang lu pegang dalam hidup. Jadi coba lu cocokkan antara what your values are and the ikigai part of it. Itu akan ngebantu lo ngejawab. Next question. Ketika lo sebegitunya kerja keras, is it because you haven't find yourself at the time, atau karena koko perasaan starting point lebih rendah dibandingkan lingkungan, atau posisi kepepet? Alright. Jadi gini teman-teman, minum dulu ya. Kalau bicara soal at that specific point of time, beda-beda case-nya. Kalau di yang paling pertama, menurut gue cukup clear. Baru selesai kuliahnya juga nggak murah, so need to start paying back on the investment. Tapi kalau yang berikutnya, gue bekerja lebih keras, gue sebenarnya bahkan nggak terlalu pusingin kata privilege at the time. Privilege pun baru muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan kan gue rasa 1-2 tahun terakhir ya. Dan itu menurut gue, not knowing about that word privilege is a privilege itself. Karena gini, lu jadi nggak pusing ngejalanin hari-hari dengan ngelihat orang lain dan membandingkan diri lu dengan mereka. Gue cuma tahu bahwa nggak ada orang yang berhasil di dunia ini hanya dengan ongkang-ongkang kaki kan. Ya unless lu memang dilahirkan dengan warisan gitu, atau di keluarga yang nama belakang billionaires gitu. But I know that I need to work hard karena gue punya mimpi yang besar juga, which is untuk mencapai si financial freedom itu dalam waktu maybe 10, 15, 20 years max. Dan kalau gue mulai di umur 20, di umur 35, 40 gue udah bisa lebih santai, which is it's getting closer now, very close at the moment. So thank you Jefferson for the question. Gue akan masuk ke pertanyaan berikutnya dari Sophie. Hai Ko, I admire your podcast. Pengen tahu nih gimana terinspirasi untuk bikin konten yang original, relevant, and resonate. Smart and kreatif banget kok. Thank you juga Sophie for the question. Untuk ngobrolin soal ini sebenarnya teman-teman, gue udah pernah ngebahas di YouTube ya. So what I'm gonna do is to show you my YouTube and you can check it out there, karena menurut gue akan cukup waste of time kalau gue jelasin di sini. Sementara di video YouTube kan udah disiapin tuh, dibikin skripnya, dirapihin, ada animasinya juga. So this is the video.
Ada beberapa video yang lo bisa nonton di sini. Ya. Yang pertama itu adalah I'll show all the videos deh, biar gampang-gampang dilihat. Jadi, mari kita lihat, ada di belakang-belakang. One of my earliest videos, itu judulnya adalah 3 bikin konten keren. Satu topik jadi 3 punchline, oke? Lalu yang kedua, secrets to make a great podcast. Ini menurut gue juga penting banget buat teman-teman kalau mau mulai bikin konten. And then yang ketiga, ini menurut gue menulis juga salah satu faktor besar yang berpengaruh terhadap cara lo bikin konten. If you can write well, you can articulate your ideas in a very nicely structured writing script or presentation. It will get easier to be understood by your audience. So, gue akan rekomend ini juga, dibacain 01 on writing well. Rahasia gue nulis 1000 blog post. And yes, gue nulis sudah 1000 blog post. Alright, mungkin itu yang teman-teman bisa nonton. Now, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Ya, dari siapa lagi nih? Dari Celine Lorenza. So, the question dari Celine adalah, halo Korobi, thank you atas insight-nya. Bicara soal privilege, orang tua saya punya toko dan mampu sekolahkan saya kuliah di Taiwan. Tapi saya merasa nggak pakai privilege itu secara maksimal karena ngerasa salah jurusan. Tapi saya saat ini tidak memilih give up dan lanjut sampai tahun terakhir. Di sisi lain merasa bersalah karena nggak pakai privilege secara maksimal. Sekarang udah tahun terakhir, tapi saya masih belum tahu passion apa saya dan jurusan hospitality. Sekarang cari kerja di masa pandemi semua tulisan intuisi lesu, uangnya tidak banyak. Ikigai bisa starting point dari mana saja. I think saya mau jump mulai dari yang bisa make money. Tapi kalau dipikir begitu, yang bisa make a lot of money pasti tulisan orang tua, toko orang tua. Apakah harus mengikuti shortcut, which is langsung tulisan atau coba bekerja di perusahaan lain dulu, learn from zero. Padahal Korobi gimana? Maaf panjang. Celine, I can't say for sure because I have to be 100% in your position, in your shoes to answer this. But what I can tell is you might want to check your family's business first. Karena gini, kalau kita bicara soal passion, ingat kamu pun sekarang di hospitality kamu belum ngerasa itu menjadi sesuatu yang kamu enjoy, sesuatu yang kamu ngerasa passionate. That means untuk kamu bisa menemukan yang kamu sebut passion, itu kan kata kuncinya di kamu suka atau enjoy, dan ketika kamu ngerjakan itu kamu merasa berdaya. You feel powerful, you feel you're using your strength, right? The only way to know is to taste and test. Lo harus mencicipi banyak hal sekaligus bereksperimen dan ngetes ini benar nggak nih, gitu ya. Eksperimennya apa? Point it out. 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal yang menurut lo punya potensi menjadi passion lo, atau sesuatu yang lo memang udah punya interest at the moment. Mulai dari bidang atau bisa mulai dari aktivitas. Misalnya lo suka film, at the same time lo juga bisa pakai aktivitas. Misalnya lo suka kalau aktivitas, you like to arrange stuff, lo suka untuk manage people, lo suka untuk nulis. Nah, itu kan bentuk activity ya. Nah, dari situ baru bisa lo cari kembangkan, lo cari irisannya ke profesi yang ada sekarang. Kemudian nggak cuma harus define, ya kan? Lalu cicipin. Di mana kamu bisa ngetes nulis, ya. Di mana kamu bisa ngerasain mimpin orang. Bisa jadi ya tadi di bisnis orang tua kamu. Kalau misalkan case-nya adalah salah satu dari activity atau dari bidang yang kamu potensi jadi passion ini terselip di dalam bisnis orang tua kamu. Misalnya kamu senang manage segala sesuatu, kamu senang bikin sebuah sistem sehingga
barang-barang menjadi teratur gitu, atau sistem kerja jadi teratur. Kan nggak melulu kamu harus melakukan itu di hospitality, nggak melulu kamu harus melakukan itu di restoran. Kamu bisa ngelakuin hal yang sama, tapi dalam konteksnya di bisnis atau di toko orang tua kamu. So you don't just find passion in a specific topic or the noun atau kata benda, tapi juga bisa cari di kata kerjanya. Nah, itu yang gue maksud dengan you can use your family's business as a tasting ground and a way to test. Nah, taste and test is a bit different. Taste itu sekedar yang gue nyicipin, oh gitu rasanya. Oke, gue suka apa enggak? Selesai. Tapi kalau test, you need to have a certain criteria yang lo bisa bilang, oke nih, ini gue banget. Oke nih, ini kurang gue. Ini enggak banget buat gue. Right? Nah, yang tahu komponen itu ya lo. Gitu. Ya, jadi taste is close to the matter of the heart. Jadi kayak lo yang bisa ngerasain. Tapi kalau test itu harus dicek. Misalkan gini, lo udah nyobain nih, kayak tadi gue udah nyobain, terus ngelihat, is it a skill that the world needs? So, is it? Bukan skill. Is this passion something that the world needs? Gitu. Bisa jadi jawabannya enggak. Bisa jadi jawabannya udah lagi dying down, gitu kan? Atau kamu bisa juga ngetes dengan apa? Nah, ini gue lagi pakai format Ikigai kemarin ya. Kan pertama tesnya dengan apa yang dunia butuhkan, which is gue selalu suka pakai itu dulu. Karena kalau dunia udah nggak butuh, kemungkinan besar dunia juga nggak bersedia bayar kan. Dunia juga nggak mau mereward itu dengan harga yang tinggi. Right? Nah, yang berikutnya kamu tes lagi. Kalau ternyata emang dunia butuh dan rewardnya tinggi, berapa lama yang kamu butuhkan untuk bisa menjadi jago di bidang tersebut? Right? Nah, jadi kejawab nih kalau ngetes. Ya, kamu udah suka pertama, right? That's called tasting, ya kan? And then eksperimen atau tesnya gimana? Tadi apa yang dunia butuhkan, bersedia bayar apa enggak, dan seberapa lama kamu butuh waktu untuk menjadi jago, menjadi skillful di sana, sehingga semakin kamu jago, semakin kamu dihargai itu, right? So you can start from your family's business. Dan menurut gua itu malah bisa jadi jalan yang lebih cepat buat lo untuk taste and test, karena lo punya akses untuk nyobain berbagai hal sekaligus. Kalau di tempat orang jadi bawahan, quote jadi putrit, lo nggak banyak pilihan. Lo taruh di mana ya lo di situ, right? Gue ngerasa kalau lo mulai dari bawah di tempat lain, itu bagus buat building resilient, bagus buat humbling you down, bagus buat dibuka network, karena bisa jadi lo punya network yang nggak available kalau lo nggak kerja di sana. Hal-hal seperti itu. Tapi kalau untuk lo ngetes skill atau passion tadi, bisa kok dicari di bisnis orang tua. Itu menurut gue ya. So, tapi akhirnya setelah kamu taste and test, you decide apakah you want to do more of your passion di perusahaan orang tua, bisnis orang tua, atau di tempat lain. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Menurut gue, dunia adalah pilihan yang punya positifnya masing-masing dan punya kekurangannya masing-masing. Kalau gue, mungkin gue akan memaksimalkan apa yang ada di tangan gue dulu. Ada alasan kenapa the universe put us in that family. Ada alasan kenapa kalau kamu mau bicara memaksimalkan privilege, right? Well then you have it in front of you. Kenapa dari apa yang udah ada sekarang nggak kamu pakai skill kamu, passion kamu untuk kamu gedein supaya bisa ngebantu banyak orang lagi, daripada kamu udah benar-benar mulai dari nol gitu, yang probability for success, untuk suksesnya juga mungkin kecil ya. 90% dari bisnis itu failed di tahun kelima.
So I would say before you, sama seperti teman-teman yang di dunia profesional, ini kan di dunia bisnis. Gue juga bilang ke teman-teman di dunia profesional, before you find reasons to quit, find reasons to stay. Bisa jadi jawabannya adalah stay bukan to quit. Oke? Kalau memang ternyata lebih banyak yang bertentangan, lebih banyak yang nggak oke, lebih banyak yang nggak cocok, nggak malu, then baru. Tapi coba find reasons to stay dulu. Oke? Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ko Robi, perkenalkan nama aku Nicholson. Gimana cari passion lebih dalam? Kemudian, so basically it's about passion. Teman-teman, sekali lagi, I strongly encourage, if you have the time, well, I'm sure you have the time. Kalau lo mau nanya ya, harusnya mau juga untuk spend the time untuk nyari ya. The answer is already there in my YouTube. Jadi, gue akan share screen lagi. Ini YouTube gue udah sempat bicara soal passion di sini. Passion versus money, ya. Ini bagus. Kemudian gue juga udah sempat bicara soal passion di sini juga. 3 kegalauan soal passion. Gimana cara nemu passion? Itu semua video-video singkat, 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes ya. Nonton itu, dan gue cukup yakin itu akan ngebantu lo menemukan kata passion tadi, right? After that, kalau mau nanya lagi mungkin bisa ke DM, tapi nanyanya yang kontekstual. Mas Ruby, gue sudah baca buku lo, gue udah nonton YouTube lo, dan gue masih tetap nggak menemukan jawabannya karena gini. Bagian yang sini gue masih kurang paham. Jadi, ask better questions. Ask because you have done your research. Ask because you have experimented yourself, ya, for a certain period of time. Ya, lu udah coba cari jawabannya, lu udah coba usahakan, dan masih bingung. Jadi bukan pertanyaan yang sangat basic gitu. Pertanyaan yang sudah kamu uji, sudah kamu coba cari jawabannya, sudah kamu googling dan YouTube, dan bingungnya masih ada, baru ditanyakan. Oke? Nick, go check that 2 videos. Hopefully it helps you. I'm pretty sure it will help you. Kalau enggak, silakan tanya lagi.